Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat bahagia yang ada di rumah dan dimanapun berada, jamaah sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, Sayyidil Ayyam, hari Jumat, setelah kita tadi sholat jamaah, Jumat berjamaah, kemudian kita bisa silaturahim, sekaligus kita akan bincang-bincang inspiratif. Ustaz Maliki bersama dengan Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, dalam hal ini adalah yang terhormat Bapak Dr. Andes Sanusi bin Haji Hussein. Betul ya Pak ya? Betul Pak Ustaz. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah dan pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita akan bincang-bincang dengan Pak Sanusi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Selalu segar kelihatannya dalam keadaan pandemi ya. Ya, alhamdulillah kita berusaha menjaga kesehatan Pak Ustaz. Itu utama Ya, utama. Karena mahal Pak, terasa sekali sekarang. Terasa sekali, harus benar-benar menjaga kesehatan kita Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini kan kita sedikit bincang tentang DKM Masjid Ar-Rahman Pak. Yang mungkin kan Sanusi bisa menginfokan ke jamaah di rumah sejak kapan dibangun Masjid Ar-Rahman ini dan kenapa dikasih nama Ar-Rahman. Monggo Sanusi. Masjid Ar-Rahman didirikan sekitar tahun 73. Sudah lama ya Pak? Sudah cukup lama. Dan didirikan oleh para orang tua kita, di antaranya Haji Sayuti, Haji Samijan, kayak Haji Malim Ahmad. Dan dulu hanya ukuran kecil, kecil aja dulu ya. Kecil ya, dulu kecil. Namun sekitar 100 orang, tapi karena perkembangan dan terus dibugar. Oke. Sebelumnya sebenarnya masjid ini adalah namanya Masjid Nurul Huda. Oh, Nurul Huda Nurul Huda awalnya, Iya. Karena ada pemasangan sutet di atas, ada kepentingan PLN, maka masjid ini akan diambil alih oleh PLN dan dipindahkan ke satu tempat. Oke. Tapi karena ada sesuatu hal, masyarakat masih membutuhkan dan dilihat juga tidak mempengaruhi pembangunan secara fisik PLN, ya, PLN. Akhirnya kami kembali lagi. Nurul Huda dipindahkan, namanya diberikan kepada jamaah kami yang berada di RW 11. Oke. Dan kami tetap di sini karena namanya ada Nurul Huda di sana, kita ganti namanya, masyarakatnya jamaah dan pengurus berubah menjadi nama Ar-Rahman. Oke. Mudah-mudahan dengan nama itu Allah memberikan rahmat, Kasih kepada sayang ya. sayang kepada semua jamaahnya, Jamaah dan umat di sini ya, umat sekitar di sini, masjid sekitar ya. masjid. Berarti awalnya Nurul Huda. Iya. Ketika dipindahkan ke tempat di RT 11, RW 11. RW 11 maaf, akhirnya inisiatif masyarakat gantilah bernama ataupun Ar-Rahman. dari Ar-Rahman. Iya. Untuk membedakan juga ya Pak Sanusi. Membedakan juga ya. Karena dulu di RW 11, RW 3, RW 5 itu sembayangnya ke sini. Oh, Jadi berarti sentral ya? Sentral di sini. Karena dulu belum ada masjid, hanya kita yang ada tertua di sini. Oke. Di Pejaten Timur ini masih tertua. Jadi orang semua sepejaten Timur ini dari mana-mana itu sembayangnya di sini. Berarti cukup punya sejarah ya Pak? Iya, Sanusi. sejarah. Di sana namanya Haji Hamid di RW 11. Kalau sekarang jalan cukup capek kan. Tapi orang dulu jalan ke sini semua. Mau ke pasar Minggu, mereka subuh-subuh sembayang dulu di sini. Bawa dagangan. Rambutan, salak, mangga, macam-macam dagangan. Mereka sembayang dulu di sini baru ke pasar Minggu. Berarti memiliki peran yang cukup strategis ya, secara letak saja sudah dilalui para masyarakat untuk ke pasar ya. Untuk ke pasar. Artinya Ya. punya urgensi yang luar biasa Masjid Ar-Rahman. Sangat luar biasa. Dari mana-mana ngumpul di sini Pak. Ya, orang-orang tua kita dulu ini merupakan tempat untuk mereka belajar ilmu agama. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pak Sanusi sendiri sejak kapan Pak aktif jadi pengurus DKM? Dalam hal ini ketua. Ya, Atau mungkin ada sejarah dulu ya sebelumnya. saya kebetulan sejak masih anak-anak memang mainnya di masjid. Jadi sebelum sekolah main di masjid, udah remaja jadi ketua remaja masjid. Yang sudah aktif ya, Sudah aktif sebelum di masjid, kuliah itu sudah memang aktivitas di sini Aktif. Pak ya. Jadi ketua remaja masjid karena kuliah di Sumatera Selatan. Saya 5 tahun tidak pernah ke masjid ini. Begitu selesai kuliah, menikah, kebetulan sahabat kami tercinta Bapak almarhum Haji Suhaimi bin Abdul Ghani dipanggil oleh Allah SWT. Oke. Tidak pernah kita tidak pernah menduga
karena mendadak, karena kekosongan kepengurusan, jamaah dan pengurus mengamanahkan agar saya bisa meneruskan estafet itu, agar supaya Masjid Ar-Rahman ini terus bisa dikembangkan. Tadi ngomong-ngomong pernah kuliah di Sumatera, baru tahu saya itu. Saya alumni Universitas Jambi. Oh, Jambi, Masya Allah. Ini sempat tahu wong kita ya. Wong kita. Kebetulan kan Wong saya kita kan di galau. Palembang. Alhamdulillah. Saya sering di Palembang, saya pernah dagang. Iya, pernah dagang juga. baju di Palembang. Oh, di Pasar 16 kayaknya, Di ya? Pasar 16 di bawah jembatan. Itu baru cerita nih, ada hikmahnya juga Pak ya. Iya. Baik. Padahal udah apa, kita kan pribadi mungkin sering interaksi, cuman secara jauh nih ada hikmahnya. Aku pernah di Sumatera juga. Pasar Palembang adalah sasaran saya sebelum ke Jambi. Oke. Saya jualan pakaian dulu. Strategis juga Pak memang Iya. Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi kan sudah sejarah, kemudian sejak apa mungkin baru setelah meninggalnya almarhum baru disampaikan dilanjutkan oleh Pak Sanusi. Tapi dari remaja kegiatan segala macam ini masih sering banget Pak ya. Artinya kan ini suatu hal yang luar biasa. Pemirsa mungkin kan ini sebagai motivasi bagi kita juga untuk anak-anak kita, untuk remaja kita. Artinya cintailah masjid. Pak Sanusi memberikan contoh itu di lingkungan khususnya RT berapa nih Pak? RT 10 RW 9 Kelurahan Pejaten Timur. Kelurahan Pejaten Timur, untuk anak-anak muda cintailah masjid, karena masjid adalah peradaban yang harus kita optimalkan potensinya, berkembangnya remaja, tentunya estafet perjuangan untuk generasi selanjutnya. Maka harus cintai masjid dan kegiatan dioptimalkan di masjid, baik pendidikan, pengajian dan lain sebagainya. Monggo, Pak Sanusi sangat terbuka untuk itu. Setuju ya Pak ya? Siap. Insya Allah. Saya pun akan mendukung itu. Nah, Alhamdulillah. untuk selanjutnya tentunya selama pandemi ini kan Pak banyak kegiatan yang break ataupun stop, ya kan? Nah, dari Masjid Ar-Rahman ini seperti apa Pak? Suatu waktunya ataukah masih ada atau bagaimana pengaturannya? Ya, selama musim atau musibah atau wabah COVID-19, Masjid Ar-Rahman secara bersama-sama kita taat sama Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian, masjid tetap berjalan sebagaimana biasa, cuma jamaahnya yang dikurangi. Hanya jamaah inti saja yang setiap hari 5 waktu ada di masjid. Nah, kecuali ya kayak Jumatan tidak ada, kemarin tarawih tidak ada, Idul Fitri pun tidak ada. Tapi 5 waktu orang-orang tua kita yang istiqomah, beberapa orang pengurus tetap melaksanakan sembahyang di sini. Pengajian taklim tidak ada. Pengajian di break Termasuk ya? pengajian yang mengumpulkan jamaah banyak ditiadakan. Namun kegiatan sosial kita tingkatkan. Oh, justru banyak ke langsung ke masyarakat Pak ya? Betul, dialihkan. karena ada musibah, kita kebetulan punya program namanya Celengan Sedekah Berkah. Oh, itu apa tuh? Seperti apa tuh Pak? Sedekah Berkah itu adalah sebuah program mengajak seluruh masyarakat di sekitaran masjid untuk mengamalkan sedekah. Karena sedekah itu bagian daripada perintah Allah SWT. Betul. Bahkan orang yang telah meninggal pun kepingin bangkit hanya beberapa detik hanya untuk bersedekah. Sodako ya? Sodako. Artinya saya tidak bisa ceramah secara baik sebagaimana Pak Ustaz Abdul Malik. Tapi saya ingin mengajak jamaah kami, warga kami sedekah secara istiqomah setiap bulan. Jadi setiap hari mereka bisa masukkan ke celengan sejuta Rp500. Selama 30 hari mungkin ada Rp15.000. Tapi ternyata begitu kami ambil ada sekitar 600 celengan itu. 600 ada yang 100. sudah ya? Sudah 600-an. Alhamdulillah. Jamaah yang siap memberikan setiap bulan dananya. Ada yang 15.000, ada yang 2.000, ada yang 300.000. Berbagai macam bentuknya. Bagi kami bukan besar kecilnya. Bagi kami adalah program itu melibatkan seluruh jamaah warga sini. Sehingga kalau ada apa-apa mereka bisa berinteraksi dengan baik kepada kita. Banyak persoalan misalnya biaya sekolah. Oke, Kami punya ya. binaan anak-anak di sini. Ada Madrasah Sirajul Muslimin yang kagak bayaran, kita bayarin SPP-nya. Ada anak yang orang tuanya meninggal, kondisi ekonomi tidak ada, kita bayarin bayarannya. Sampai mungkin sampai sarjana. Contoh kita punya marbot meninggal, anaknya ada. Oke. Nah, kita bayarin berapa kurang bayarannya, kita bayarin. Mau kuliah di mana, kita tawarkan. Dan beberapa anak-anak, dan itu menjadi bagian salah satunya. Kedua, kita memberikan bantuan pada fakir miskin, duafa. Kayak kemarin guru-guru kita banyak kegiatan yang tidak efektif, terutama guru-guru tetap kita. Ya kita menjelang Ramadan kita siapkan sembakonya, dananya, kita berikan.
support ya. Dan juga beberapa yang kita anggap perlu kita bantu. Kemudian juga walaupun tidak ada Jumatan, tidak ada taklim, tapi honornya saya berikan. Tetap ya. Jadi khotib Jumat ini kagak ada. Honornya Pak Ustadz Jayadi sebagai bendahara datang ke rumahnya memberikan kepada. Jadi itu komitmen DKM Ar-Rahman. DKM Ar-Rahman. Alhamdulillah karena kita ada sedekah berkah, walaupun tanggapan Jumatan tidak ada, kita ada dana kas Tetap itu. jalan ya? Tetap jalan program itu. Ini merupakan bagian daripada strategi kita untuk mengembangkan masjid ini. Insya Allah kita punya target 4.000 celengan. Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. Mudah doakan Pak ya. Kalau udah 4.000 mungkin bisa punya kas agak banyak, kita bisa setiap hari aktivitas masjid ini ramai. Kita bisa memberikan beras setiap hari kalau bisa kita berikan anak-anak kegiatan di sini. Support kegiatan ya, anak-anak. betul. Ya. Guru-guru yang berkualitas seperti Pak Ustadz mungkin lebih sering ada pengajian. Siap, agar insya kami Allah. juga bisa memberikan Sharing, sesuatu yang ya. lebih baik. Karena bagaimanapun juga menurut kami bagusnya masjid, bagusnya pengurus juga mesti didukung oleh dana yang baik dan guru-guru yang baik. Kalau itu nanti baik, maka menurut saya insya Allah ke depan anak-anak kita yang mungkin belum tersentuh oleh guru-guru kita, masih banyak yang nongkrong sana sini, banyak persoalan narkoba, pornografi, kehidupan rumah tangga yang bapaknya meninggal, bapaknya ditinggalkan, istri ditinggalkan, anak ditinggalkan orang tua, banyak di sini Pak Ustadz. Inilah yang menjadi sasaran kita sehingga mereka ini menjadi sentuhan nantinya. Kita kepengen di lingkungan masjid inilah sebagai sebuah upaya kita untuk beramal. Center Di ya, masjid kegiatan menjadikan pusat. Kalau ada orang nggak Peradaban punya ya. kerjaan, mau minta modal misalnya. Kita Tapi benar gitu ya, kita siapkan modalnya. Semua sekolah kagak ada uangnya, kita siapkan nih. Ada rumah tangga sesuatu hal persoalan, apakah Kita untuk support. kontrak rumah, misalnya pernah juga ada yang kontrak rumah belum bayar, datang ke Masjid Ar-Rahman. Masya Allah. Dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk itu bisa kita layani sehingga antara jamaah masyarakat dengan masjid itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Persoalan rumah tangga mereka adalah persoalan masjid. Saya kepengen begitu. Dan ini kalau boleh kita rintis. Sudah hampir mau jalan 2 tahun. Kita didukung oleh beberapa teman-teman, oleh Pak RT, RW mendukung kegiatan ini. Sehingga kita harapkan ini menjadi program prioritas kita. Kalau ini baik, 4.000 nanti celengan mungkin 2-3 tahun ke depan bisa terrealisasi dengan baik. Kita ingin ada pengajian, ada Ustadz Dahlan mengajar bahasa Arab lebih intensif lagi karena kita memang membutuhkan sekali di sini bahasa Arab supaya anak-anak kita jangan asing dengan bahasa Arab. Saya lemah banget ini karena udah tua gitu ya, baru terasa nih bahwa bahasa Arab ya. itu penting gitu. Penting banget ya. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Saya pikir Iya. ke depan kita akan menambahkan Baik. beberapa. Baik pemirsa dan jamaah yang ada di rumah dan dimanapun berada, tadi setelah dijelaskan oleh Pak Sanusi Ketua DKM bahwasanya sinergi berdaya. Jadi masjid memiliki potensi yang luar biasa untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, baik itu pendidikan sosial. Tentunya tadi ada program yang cukup menarik yaitu tebar celengan. Iya, sedekah berkah. Sedekah berkah sudah ada 600 dan target Masjid Ar-Rahman adalah 4.000. 4.000. Jadi bagi jamaah yang belum, silakan nanti menghubungi pihak Masjid Ar-Rahman untuk bersama-sama. Ini potensi kita untuk beramal soleh, shaping ibadah atau shaping amal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dikatakan beliau, ngingetin saya juga tadi, orang meninggal saja kepengen dibangkitkan lagi ke muka bumi hanya untuk bersedekah. Dan jangan khawatir, sedekah tidak akan bikin kita miskin, justru berkah dan bertambah kaya insya Allah. Amin. Sekarang ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini kan kalau Pak Sanusi kan punya karir yang cukup luar biasa. Saya dengar juga tokoh masyarakat di sini, potensi ya bisa jadi dosen, bisa menjadi pengusaha juga bisa dan sebagainya. Kok mau gitu? Jadi pengurus DKM, apa motivasinya Pak buat sahabat muda? Sepertinya saya melihat Allah mentakdirkan saya untuk di masjid. Alhamdulillah. Beberapa teman-teman saya dulu waktu remaja Sunda Kelapa dan sebagainya, ketemu di wali kota dan sebagainya. Mereka adalah pernah jadi ketua masjid, remaja masjid, dan mereka sekarang banyak yang jadi orang-orang sukses. Jadi saya kebetulan adalah seorang akademisi. Betul. Kami memimpin beberapa perguruan tinggi dan juga di perusahaan-perusahaan telekomunikasi sebagainya. Jadi saya alhamdulillah banyak kenal pengusaha, banyak pengetahuan. Bahkan kami pernah dulu waktu zaman Indosat ngetop itu tahun 90-an kita video conference itu bayarnya jam itu sekian $10 itu. Tapi harus nyewa Indosat. Sekarang video conference-nya sangat murah. Jadi
saya sudah dulu itu begitu. Nah, akhirnya tapi saya bilang sebenarnya masjid itu harusnya lebih maju daripada gedung-gedung pembangunan. Saya kepengen sekali bahwa lebih maju daripada tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena memang basisnya harus dari masjid. Di sini yang harus kita bangun karakternya itu. Karakter manusia, karakter masyarakat, karakter bangsa harus dari masjid. Kalau masjidnya hanya sekedar tempat untuk ibadah ritual yang biasa, ubudiyah, saya yakin nggak memberi pengaruh yang luas. Jadi saya punya motivasi itu. Di sisa umur saya udah masuk usia 55 tahun. Saya kepengen usia saya ini ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan saya kesempatan untuk bisa berbuat baik. Dan saya harapkan nanti generasi muda bisa melanjutkan masjid ini lebih berkembang lagi. Sistem sudah terbangun ya. Kita sedang membangunnya. Mohon doanya Pak Ustadz. Mohon doanya Pak Ustadz. Karena sistem penting sekali kan Pak Sanusi. Kalau itu sudah terbentuk kan artinya nanti estafet kepemimpinan ataupun generasi tinggal mengikuti aja kan. Ada remaja Masjid Ar-Rahman kita punya. Kemarin orang tuanya almarhum kena Covid. Ya, sepasal kita harus memberikan bantuan. Dan kita bantu sembakonya, uangnya, keluarganya Gus Penny. Luar biasa inspirasi dari Pak Sanusi. Beliau aktif di akademisi, kemudian juga di beberapa perusahaan, tapi diluangkan sekarang dibalik mungkin banyak kegiatan di masjid. Dan ini beliau yakin bahwasanya keberkahan akan didapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, terakhir kali ini Pak, terakhir pesan untuk jamaah, sahabat di rumah, khususnya remaja, kalangan muda, dan jamaah yang lain. Monggo. Saya selalu memohon kepada Allah SWT, dan ini juga harapan saya, jadikanlah masjid sebagai sentral kita untuk membentuk peradaban kehidupan kita yang lebih baik sesuai dengan Rasulullah SAW, sehingga keberkahan kampung kita, keberkahan negara kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kelak memberikan kita tempat yang terbaik dan bertemu Rasulullah di surganya Allah SWT. Amin, amin. Harapan kita. Terima kasih Pak Sanusi, bincang-bincang inspirasi Ustadz Maliki bersama Bapak Dr. Andes Sanusi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Tentunya pertemuan ini menjadi berkah untuk kita. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, COVID-19 segera Allah angkat. Amin, ya Allah. Sehingga kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, ibadah di Masjid Ar-Rahman ini bisa kembali normal. Amin ya Allah. Dan kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan taklim anak muda, orang tua dan semuanya ibu-ibu bisa berjalan Pak ya. Amin. Kita baca Al-Fatihah, umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita liqa yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.